saja terlihat mungil, tapi kiprahnya jelas tak bisa dibilang kecil. Berhasil melintasi 3 orde kekuasaan tanpa sekalipun kehilangan watak dan kepribadian. Sosok yang berani menembus beragam kondisi beku, terobosannya tampak di Aceh, Poso hingga Maluku. Yusuf Kala adalah teladan dalam sejumlah hal, beberapa langkahnya bisa dibaca serupa amsal. Rabu siang, Wakil Presiden Yusuf Kala mendatangi kantor Pos Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur untuk memastikan proses penyerahan uang bantuan berjalan dengan baik. Yusuf Kala datang didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan menemui sejumlah warga untuk berdialog. Dalam purna tugas, sejumlah pekerjaan rumah menanti untuk segera terselesaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menjadi satu-satunya Wakil Presiden yang ada di 2 era pemerintahan berbeda, JK berjanji melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan segala tugas kenegaraan, termasuk mewariskan pembangunan yang... However, Madam President, the world does not need to look far from superheroes. We don't need to call. Saudara Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala memantau stok bantuan yang disalurkan melalui PMI kepada masyarakat. Selain memantau jumlah, Yusuf Kala juga memantau distribusi barang bantuan bagi masyarakat. Kamis pagi, Ketua Umum PMI Yusuf Kala meninjau seluruh barang bantuan untuk masyarakat di 7 gudang di kantor. Ya, terima kasih. Ini hari yang berbahagia untuk kita semua dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Saya tentu berkesempatan mendapat amanah untuk 2 kali menjadi wakil presiden dan Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan penghargaan kepada 45 inovasi pelayanan publik terbaik yang telah mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala lembaga atau kepala daerah. Dan pemirsa, untuk menyelesaikan munculnya konflik setelah pelaksanaan pemilu, Wakil Presiden Yusuf Kala Senin malam mengundang sejumlah tokoh agama dan juga ormas ke kediaman dinasnya. Pertemuan menyepakati penting penyelesaian perselisihan pemilu dengan baik dan jujur sehingga membuat masyarakat tenang. Bapak Yusuf Kala dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada pelayanan publik. Pada saat beliau menjabat sebagai Wakil Presiden, beliau selalu hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat, serta mencari solusi yang cepat. Pelayanan beliau terlihat nyata dalam keberhasilannya mendamaikan konflik Poso, Aceh, dan Ambon demi terciptanya rasa aman. Selain itu, beliau juga sangat akuntabel dalam setiap tugas kenegaraan maupun saat memimpin usaha. Bapak Yusuf Kala selalu menekankan keterbukaan dan tanggung jawab. Beliau memastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan data, bukan kepentingan pribadi. Yusuf Kala adalah sosok yang kompeten, terbukti dari kepemimpinannya, baik di dunia bisnis, pemerintahan, maupun diplomasi. Ia mampu membawa perubahan nyata, termasuk saat memimpin Palang Merah Indonesia dan menyelesaikan perundingan damai di Aceh. Beliau juga mengajarkan pentingnya hidup harmonis. Lahir dari budaya Bugis Makassar yang dikenal plural, Yusuf Kala terbiasa menjembatani perbedaan. Upayanya mendamaikan konflik antar agama di Ambon adalah bukti bahwa kerukunan adalah kunci menjaga persatuan bangsa. Yusuf Kala menunjukkan loyalitasnya yang tinggi pada bangsa dan negara. Meskipun beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, beliau tetap mengabdi pada rakyat dengan cara terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Beliau juga sangat aktif dalam era perubahan global. Beliau ikut terjun dalam organisasi internasional maupun pengelolaan organisasi dalam negeri. Paling menonjol itu, beliau ada figur yang sangat kolaboratif. Hampir semua persoalan yang beliau selesaikan, beliau melibatkan semua yang terkait, yaitu ada pemerintahan, segala pihak, masyarakat. Sehingga beliau dikenal dengan julukan Sang Juru Damai.